Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana momen jelang tahun baru di Bandung dan Bali. Ada Jasmine Ramadi di Bandung, Jawa Barat dan Tiara Harahap di Bali. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Jasmine, seperti apa situasi di sana, Jasmine? Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa situasi lalu lintas di gerbang tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat saat ini terpantau ramai lancar. Di mana lalu lintas saat ini masih didominasi oleh kendaraan dengan plat nomor B atau yang berasal dari arah Jakarta. Hal ini memang mengingat bahwa gerbang tol Paster ini merupakan gerbang penghubung utama bagi wisatawan dari arah Jakarta yang akan memasuki Kota Bandung. Meski terpantau cukup ramai, namun memang hingga saat ini masih belum ada lonjakan kendaraan yang signifikan jika dibandingkan dengan akhir pekan lalu, sehingga kami pun belum melihat adanya kepadatan lalu lintas di sekitar gerbang tol Paster. Meski demikian, memang diperkirakan bahwa volume kendaraan ini akan meningkat pada sore hari atau menjelang malam hari nanti. Dan selain itu, Putri dan juga pemirsa, memang Polrestabes Bandung hingga kini tidak menerapkan kebijakan ganjil genap maupun penyekatan di sekitar gerbang tol Paster, karena memang kebijakan ganjil genap ini tidak diberlakukan di Kota Bandung dari tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022. Sehingga saat ini kendaraan ini dapat melintas dengan bebas untuk masuk ke dalam area Kota Bandung. Namun pihak kepolisian ini tetap menyiagakan 20 titik pengamanan yang tersebar di 20 titik yang berbeda, dan juga nantinya tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukannya pengalihan arus lalu lintas maupun buka tutup jalan jika terjadi kepadatan lalu lintas. Selain itu, Putri dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sejumlah objek wisata di Kota Bandung dan sekitarnya termasuk di Lembang saat ini juga sudah mulai diramaikan oleh wisatawan asal Jabodetabek. Meski demikian, pihak pengelola memastikan bahwa para pengunjung ini tetap dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, diantaranya adalah dengan memberlakukan kapasitas pengunjung maksimum yakni 25%. Selain itu, pengunjung dewasa juga diwajibkan untuk divaksinasi minimal dosis pertama, dan ini juga dibuktikan dengan melakukan scan QR Code melalui aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, tentunya para pengunjung juga akan diukur suhu tubuhnya ketika sampai di lokasi objek wisata, dan juga diwajibkan untuk mengenakan masker dan menjaga jarak. Bahkan beberapa objek wisata juga menggelar sentra vaksinasi sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di libur tahun baru 2022 kali ini. Nah Putri, kami akan terus memantau situasi di Kota Bandung dan juga sekitarnya selama libur tahun baru 2022. Untuk sementara itu kami kembalikan ke Jakarta. Jasmine, jika Bandung, Jawa Barat saat ini sudah ramai, bagaimana dengan Bali, Tiara Harahap? Putri dan juga pemirsa, jika kita bicara mengenai suasana jelang tahun baru nanti malam ya, kita bandingkan dengan tahun lalu, ini sebenarnya pada tahun ini Bali lebih ada geliat aktivitas dari wisatawan begitu. Jika dibandingkan tahun lalu cukup sepi, bahkan tidak ada penjual yang berada di sekitaran Pantai Kuta, sudah disterilkan begitu ya. Tahun ini masih ada wisatawan lokal yang kemudian ini datang ke Pantai Kuta ini, meskipun tidak banyak sebenarnya. Kita juga melihat lalu lintas begitu ya yang berada di luaran atau sekitaran Pantai Kuta, Legian. Kalau normal sebelum pandemi ini kan macet dan juga padat begitu kendaraan bermotor yang kemudian melintas. Ini tidak terjadi kepadatan yang berarti, bahkan nanti dari Polresta Denpasar dan juga Gubernur ini mengeluarkan aturan begitu untuk mereka pengunjung yang akan mendatangi Pantai Kuta ini hanya bisa hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat saja. Kemudian setelah itu sudah tidak diperbolehkan lagi ada perayaan malam tahun baru di Pantai Kuta. Dan untuk sterilisasi kendaraan bermotor yang akan datang ke Pantai Kuta ini juga dibatasi sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat ini sudah tidak bisa melintas lagi. Artinya untuk pengunjung maupun juga wisatawan yang akan mendatangi Pantai Kuta ini harus berjalan kaki di atas pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi. Maksud kami 16 waktu Indonesia Tengah. Nah Putri dan juga pemirsa, kalau di Pantai Kuta dan juga pusat Denpasar Bali ini sendiri sepi begitu ya, bilang cukup kondusif, namun sebenarnya di titik-titik lain ini juga terjadi keramaian seperti di Canggu maupun juga di Seminyak. Kalau kami perhatikan sejak kemarin ini, sejak pukul 14 hingga malam hari 14 waktu Indonesia Tengah begitu ya, ini sudah mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik.
Dari informasi dan juga data yang kami dapatkan, Putri dan juga pemirsa, ini setiap harinya dalam rangka libur Natal dan juga Tahun Baru, ini sudah ada sebanyak sekitar 20.000 wisatawan yang datang ke Bali. Ini terdiri dari rincian 11.000 atau 12.000 ini berasal datang dari Bandara Ngurah Rai, kemudian untuk sisanya ini datang melalui Pelabuhan Gilimanuk dan juga Padang Bay. Nah, berbicara mengenai aturan pengetatan, Putri dan juga pemirsa, kalau di Pantai Kuta sendiri kami memantau sejak tadi memang sudah disediakan scan barcode, layanan scan barcode begitu ya untuk aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan bahwa mereka dari luar, wisatawan yang mengunjungi Pantai Kuta ini sudah divaksin sebanyak 2 kali ataupun minimal 1 kali begitu. Tapi sebenarnya ini juga tidak terlalu efektif kalau misalnya kami melihat karena begitu banyak pintu masuk menuju Pantai Kuta, namun hanya terdapat 1 layanan saja untuk masyarakat kemudian bisa melakukan scan barcode di situ. Artinya juga banyak juga wisatawan yang kemudian ini lolos masuk ke Pantai Kuta tanpa melalui scan barcode. Dan juga untuk protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan juga jaga jarak di Pantai Kuta ini sebenarnya cukup terjaga. Kalau jaga jarak, kalau kita melihat di outdoor ataupun juga di luar ruangan ini cukup aman ya. Tapi banyak juga para wisatawan yang kemudian ini makan minum di sekitaran Pantai Kuta dan juga berbicara satu sama lain berdekatan dan tidak menggunakan masker. Mungkin ini yang kemudian ini perlu diantisipasi oleh wisatawan yang nantinya akan tiba atau akan berlibur di Pantai Kuta. Nah, nanti untuk pemantauan lebih lengkapnya atau pemantauan serta pengawasan yang dilakukan Polresta Denpasar Bali, rencananya juga akan mengerahkan sebanyak 1.000 ataupun juga belasan ribu personil untuk menjaga wilayah Denpasar Bali menjelang perayaan malam Tahun Baru. Salah satunya ini akan berada titiknya di wilayah Pantai Kuta Bali. Sementara demikian, Putri Windasari. Baik, terima kasih Tiara Harahap melaporkan langsung dari Bali. Sebelumnya ada Jasmine Rahmadi dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.